Sungguh pun di balik mukanya kelihatan ada ketegangan. Karena memang pertama kali masuk ke lapangan langsung gol kayak Benzema begitu lawan Madrid, lawan Barca ya. 1-0 dalam waktu 34 detik. Saya melihat Pak Menteri, saya pikir memang kesempatan ini bagusnya diberikan ke Pak Menteri untuk lebih menjelaskan ya, sehingga rasa kekecewaan kawan-kawan di Komisi 3, saya rasa anak Pak Menteri juga pun cukup kecewa, Pak Didi ya. Yang Didi coba berdiri, itu sahabat saya apapun jadi itu. Di sini saya wakil rakyat, bos. Iya, wakil rakyat tetap keluarga, Pak. Keluarga itu dilindungi undang-undang. Jadi momentum itu hilang, Pak, sehingga kita bereaksi yang begitu dalam. Dan reaksi ini reaksi biasa. Jangan dianggap interpelasi ini seakan-akan hal yang menyulitkan. Biasa, panggil presiden, tolong jelaskan saja, rapi, selesai. Enggak rapi, cerita lain lagi. Itu ceritanya. Tetapi buat kami, terus terang saja, hal-hal interpelasi itu bukan hal yang berat lah, hal biasa. Itu harus dipahami dulu sehingga nggak terlalu beban. Jangan kawan-kawan yang lain seakan-akan kalau interpelasi impeachment. Nggak semudah itu, saya katakan. Tidak semudah itu. Dan sulit untuk itu. Ribet, kira-kira bahasa Betawinya ya, tapi ada juga jalannya, gitu maksudnya ya. Nah, Pak Ketua ya, saya terpaksa kronologis pun terulang, kasih kesempatan. Kebijakan ini diawali dengan perintah lisan Wakil Menteri Kumham ya, Denny Indrayana, tanggal 29 Oktober 2011 malam bisa membatalkan SK Menkum dan HAM Patrialis Akbar tanggal 23 Oktober. Itu awal itu satu. Ketika ditanya mengenai kebijakan ini dalam rapat kerja, Menkumham menyatakan memang itu kebijakan awal PLT Dirjen PAS Pemasyarakatan yang belum ada keputusan resminya. Tetapi saya bertanggung jawab penuh. Ini menariknya nih, saya bertanggung jawab penuh. Kebijakan itu kemudian saya teruskan untuk membuat SK-nya. Selanjutnya, kebijakan moratorium ini dituangkan dalam surat edaran Dirjen Pemasyarakatan nomor PAS HM 010242 tanggal 31 Oktober selanjutnya, hari selanjutnya. Pada surat tersebut, Kepala Lapas, Kepala Rutan dan Kepala Kantor Menkumham dilarang untuk mengurangi remisi untuk para narapidana yang dijerat dengan persoalan korupsi dan terorisme ya. Selanjutnya, setelah didesak dalam rapat kerja untuk menunjukkan keputusan yang dijadikan dasar pembatalan remisi yang telah diberikan, disampaikan keputusan Menkumham nomor MHH 07 PK 010504 tahun 2011 yang dibuat tanggal 16 November 2011 membatalkan SK Menkumham Patrialis Akbar tanggal 23 Oktober tentang pemberatan bersyarat. Permasalahan yuridis, Pak Ketua, yang perlu saya sampaikan. Bagaimana mungkin ya, lembaga negara sekelas kementerian membatalkan SK menteri hanya dengan perintah lisan yang dilakukan oleh Profesor Denny Wamenkumham. Tidak datang dia. Saya sarankan sebenarnya dia datang. Relax aja lah. Ngadapin bahasa Pak Ajis, bahasa kita ini dalam sidang DPR biasa. Ya, bahasa gaul lah. Jangan kayak dendam, kayak apa, etika dan apa, biasa, lebih kasar lagi. Semua partai merasakan kayak gitu kok. Ya, begitu. Tidaklah dapat dibenarkan bila wakil menteri membatalkan keputusan yang dibuat oleh menteri melalui instruksi lisan dan Wamenkumham. Ketiga, tidak mungkin PLT Dirjen PAS membatalkan keputusan yang dibuat oleh menteri. Keempat, Pak Menteri, keputusan yang dibuat seharusnya tidak dapat berlaku surut sesuai adagium hukum. Gurunya nih Pak Haji Samsidun, Pak, terus terang aja. Maaf, gurunya siapa? Adang Dorojatus. Salah saya ngomong. Jadi seharusnya keputusan Menkumham nomor MHH 07 PK 010504 tahun 2011 yang dibuat tanggal 16 November 2011 tidak bisa membatalkan SK Menkumham yang dibuat saudara kita Patrialis tanggal 23 Oktober tentang pembebasan bersyarat. Kelima, bahwa konsideran dua surat
tersebut sama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Peraturan Menkumham Nomor MHH 01 PK 05 tahun 2008, meskipun konsideran hukumnya sama, namun kebijakan yang diambil berbeda. Keenam, Pak Ketua, bahwa surat edaran Menkumham tanggal 31 Oktober 2011 ke setiap panwil lapas Menkumham kata-kata tidak memberikan remisi dalam menyambut hari Natal 2011. Ini poin lain lagi. Ada hal yang bertentangan dengan Undang-Undang 12 1995 dan PP Nomor 28 tahun 2006, di mana remisi itu terhadap perayaan hari besar agama. Hal ini, Pak, ini yang seperti Herman Heri rasakan, akan menimbulkan kecemburuan, rasa perbedaan, ya, perlakuan yang tidak seimbang, di mana pada hari Fitri kita dapat. Ketujuh, bahwa surat edaran tanggal 31 Desember di setiap panwil berisi larangan untuk mengajukan remisi, dilarang mengajukan remisi bagi narapidana korupsi terorisme. Ini berarti semangatnya bukan pengetatan, tapi memang moratorium. Surat edaran ini pun menunjukkan bahwa kementerian mencoba menyelamatkan diri, ya. Menurut peraturan perundangan seharusnya mereka dapat mengajukan remisi, sedangkan kebijakan diberikan atau tidaknya tergantung Bapak, bebas. Tapi hak dia untuk meminta boleh, tidak memberikan itu hak kementerian, ya. Seolah ini kementerian cuci tangan dengan melarang pengajuan, bukan menolak pengajuan yang masuk ke meja kerjanya. Yang kedelapan, Pak, bahwa dari 102 orang terpidana yang diungkap oleh Kalapas Pak Syihabuddin kemarin, yang terungkap oleh kita, saya nyebutnya apa? Dirjen, ya. Saudara Dirjen, coba Dirjen Lapas mana mukanya, Pak? Ah, ini kumisnya menarik, cocok, ya. Ini harus dibuat senyum sedikit, Pak, agak tegang nanti. Ya, bahwa dari 102 yang terpidana telah menerima salinan surat keputusan tertunda hanya karena perintah telepon dan surat edaran tertanggal 31 2012 tersebut, ya. DPR terpaksa menggunakan, nah ini masalahnya, Pak. Menurut kami bukan pro koruptor. Saya setuju, koruptor itu kalau perlu, kalau mau disepakati hukuman mati, bikin hukuman mati. Jangan sampai kesan kami bab ini seakan-akan, khususnya saya PKS ini, membela koruptor. Itu yang ada kebenarannya, memang selesaikan secara hukum baik-baik, tapi yang adil. Jangan sampai yang lain juga nggak jelas peruntungannya, ya. Nah, DPR terpaksa menggunakan hak intervensi mengingat Menkumham tidak dapat menjelaskan kejanggalan keadaan hukum tersebut, ya. Wajib menentukan remisi yang kemudian diubah menjadi pengetatan remisi. Interpelasi atau pengadilan terhadap presiden untuk diminta keterangan DPR terpaksa dikedepankan setelah mendengar penjelasan Menkumham yang mengaku, ingat Pak, yang mengaku surat edaran DPR 31 Oktober 2011 tentang pengetatan pemberian remisi untuk narapidana korupsi terorisme dibuat berdasarkan perintah lisan Wamenkumham melalui telepon terkait kebijakan itu sendiri baru ditangani 16 November. Bahwa tantangan yang diberikan Wamenkumham ketika ditanya oleh DPR agar membawa persen di pengadilan adalah jawaban yang tidak tepat buat kami. Kapasitas DPR adalah menjalankan fungsi pengawasan, Pak Ketua. Jadi kita pengawasan, bukan begitu awan aja lempar ke petun. Itu nggak benar, Pak Ketua. Dan Pak Ketua saya pikir sangat mengerti bab ini, ya. Nah, kapasitas DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya tidaklah bisa ditepis dengan mempersilahkan membawa persoalan ini ke pengadilan. Nah, rasanya Pak Ketua, akhirnya PKS mendukung pengangkatan remisi untuk narapidana korupsi terorisme. Namun hal ini harus dilakukan dengan prosedur yang benar, Pak Menteri. Kita dukung Pak Menteri, apalagi Pak Menteri baru masuk, iya toh? Perlu dibuat aturan terlebih dahulu mengenai hal ini. Misalkan dengan secara merevisi undang-undang pemasyarakatan. Coba bicarakan dengan kita, selesai ini sebentar, tidak akan lama. Tentang yang ditindaklanjuti dengan PP dan peraturan Menkumham. Bila yang dilakukan demikian, para pejabat akan selalu mengambil diskresi, ya, yang berpeluang menjadi abuse of power.
ya, penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu pada konteks ini seharusnya Menkumham tidak bisa berbuat sebuah peacemaking, ya. Seharusnya posisi menteri hanya dapat mengeluarkan regeling. Semoga ketika mereka menyatakan, oh kita akan tarik semuanya hal ini dan selesai hari ini, saya rasa interpelasi pun tidak akan terjadi. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik, jadi PKS juga mendukung pengetatan remisi, hanya harus melalui prosedur hukum yang jelas. Selanjutnya kami persilakan